Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tabe salamat linguna latai. Salam sujud karena melempang. Adil Katalino Bajaramen Kasaruga Basengat Kajbata. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Clinton Saputra Storus, NIM 1930 20 20 20 18 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan hasil materi pembelajaran administrasi dan manajemen pendidikan. Yang pertama, fungsi-fungsi manajemen pendidikan yang ada dibagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi organik atau mutlak harus dilaksanakan, dan fungsi pelengkap tidak harus mutlak dilaksanakan. Planning merupakan suatu tindakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang. 4 pokok pikiran planning. Yang pertama, merupakan hasil pemikiran yang bersumber pada hasil penelitian. Kedua, anak atau manajer yang harus memiliki keberanian dalam mengambil keputusan. 3. Harus berorientasi ke masa depan. 4. Harus memiliki makna. Nah, materi yang berikutnya yaitu actuating atau pergerakan. Actuating atau pergerakan ini merupakan upaya pemimpin untuk memberikan dorongan atau motif kepada pihak yang dipimpin atau pelaksana kegiatan agar yang dipimpin mengarahkan ke perbuatannya dengan menggunakan potensi yang ada dalam dirinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikutnya, penggerakan atau actuating. Motivation, upaya membangkitkan keinginan seseorang atau kelompok sehingga ia atau mereka mau berbuat sesuatu dengan yang dikehendaki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, materi yang berikutnya yaitu langkah-langkah penggerakan. Langkah-langkah penggerakan ini terdapat beberapa langkah-langkah. Yang pertama, menjelaskan tujuan yang harus dicapai. Yang kedua, menyadari, memahami, serta menerima dengan baik tujuan tersebut. Ketiga, menjelaskan mengenai filsafat dari organisasi. Yang kelima, setiap orang harus mengerti struktur organisasi. Yang keenam, menjalankan peranan apa yang diharapkan oleh pemimpin organisasi dengan baik. Ketujuh, menetapkan pentingnya kerjasama. Nah, menetapkan pentingnya kerjasama ini adalah langkah-langkah penggerakan yang harus dimiliki seseorang untuk menjalani kerjanya. Yang berikutnya, memperlakukan setiap bawahan sebagai manusia dengan penuh pengertian. 9. Memberikan penghargaan serta pujian dan teguran. 10. Meyakinkan setiap orang bahwa dengan bekerja sebaik dalam organisasi, tujuan pribadi orang-orang tersebut akan tercapai semaksimal mungkin. Controlling atau pengawasan. Controlling atau pengawasan merupakan suatu proses pengamatan terhadap pelaksana seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Controlling atau pengawasan memiliki 7 sifat atau ciri. Yang pertama, fact-finding, preventive. 3. Diarahkan pada masa sekarang. 4. Alat untuk meningkatkan efisiensi. 5. Mempermudah tercapainya tujuan. 6. Membimbing. 7. Menemukan apa atau bukan siapa yang salah. Berikutnya, konsep dasar manajemen pendidikan sekolah. Nah, kita tahu bahwa manajemen yaitu mengurus, mengatur, mengemudi, mengendalikan, menangani dan mengelola. Inti manajemen pendidikan. Nah,
Inti manajemen pendidikan yaitu pada dasarnya merupakan penerapan dari prinsip manajemen pada umumnya. Tujuan manajemen pendidikan senantiasa harus bermuara pada tujuan pendidikan, yaitu pengembangan kepribadian dan kemampuan. Nah, berdasarkan prosesnya, manajemen pendidikan harus dilandasi sifat edukatif yang berkenan dengan unsur manusia yang tidak semata-mata dilandasi prinsip efektivitas dan efisiensi, melainkan juga harus dilandasi dengan prinsip mendidik. Berdasarkan orientasinya juga, manajemen pendidikan diorientasikan atau dipusatkan kepada peserta didik. Leadership dalam perspektif manajemen. Kepemimpinan atau leadership. Yang pertama, kepemimpinan seni. Kepemimpinan atau leadership. Yang pertama, seni. Kepemimpinan akan efektif dan efisien bila di tangan orang-orang yang kreativitasnya tinggi, berkualitas, dan bakatnya besar. Yang kedua, ilmu. Menitik berkat pada proses belajar dan latihan, artinya kepemimpinan akan efektif dan efisiensi bila mana di tangan orang yang terlatih atau keterampilan dalam ahli memimpin. Nah, itulah kepemimpinan atau leadership yang dibagi menjadi dua, seni dan ilmu. Nah, yang berikutnya, tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan atau school official. Kepala sekolah Wahjo Sumido tahun 2005 mengatakan bahwa tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan PBM atau tempat di mana terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid sebagai penerima pelajaran. Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah dan madrasah. Pasal 1 ayat 1 yang mengatakan untuk diangkat sebagai kepala sekolah atau madrasah seseorang wajib menemukan standar kepala sekolah atau madrasah yang berlaku nasional. Yang kelima, 5 tingkat kepemimpinan menurut Maxwell. Nah, 5 tingkat kepemimpinan menurut Maxwell ini, yang pertama, kedudukan, hak mengikuti pemimpin karena posisi pemimpin. Kedua, izin, orang mengikuti pemimpin karena mereka menginginkannya. Ketiga, produksi, orang mengikuti pemimpin harus apa yang telah dipimpin lakukan untuk organisasi. 4. Mengembangkan usaha untuk mengikuti pemimpin karena apa yang telah dipimpin lakukan untuk menerima. 5. Kemampuan pribadi orang mengikuti pemimpin karena siapa pemimpin dan reputasi pemimpin. Konsep dasar supervisi pendidikan atau akademik. Peranan supervisi dalam bidang akademik dibagi menjadi 4. Yang pertama, koordinator berperan mengkoordinir sebagai seluruh kegiatan di dalam lembaga pendidikan. Yang kedua, konsultan memberikan konsultasi untuk membantu anggota staf yang memerlukan bantuan. 3. Group leader atau memimpin kelompok dan staf. 4. Evaluator menilai hasil kerja serta proses pembelajaran. Supervisi. Nah, supervisi adalah melihat dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja bawahan. Supervisi dalam konteks pendidikan menurut Suhardan 2020 dibagi menjadi 2. Supervisi pendidikan atau akademik menitik beratkan pembinaan atau pengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang berada dalam lingkup kegiatan pembelajaran. 2. Supervisi administrasi menitik beratkan pembinaan dan pengamatan supervisor pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dengan pelancar terlaksananya kegiatan pembelajaran. Supervisi lembaga yaitu menitik beratkan pembinaan atau pengamatan supervisi pada aspek-aspek yang berada di sekolah. Jika supervisi akademik dimaksud
untuk meningkatkan pembelajaran, maka supervisi lembaga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sekolah secara keseluruhan. Berikutnya, tujuan supervisi akademik Sergio Giovanni 1987, yaitu membantu guru dalam mengembangkan kemampuan profesionalnya seperti memahami kehidupan kelas, mengembangkan keterampilan mengajarnya, dan menggunakan kemampuannya melalui teknik-teknik tertentu. Pendidikan sekolah sebagai suatu sistem. Sistem berasal dari Yunani, yang artinya himpunan dari bagian-bagian komponen-komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu kesatuan, berdiri bersama stand together. Contohnya, sistem tubuh manusia terdiri dari jaringan otak, urat-urat daging, darah, syaraf, tulang, dan lain-lain yang mempunyai fungsinya masing-masing dan saling terkait. Idris dan Jamal tahun 1992. Menurut beliau, sistem merupakan kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak sekedar acak yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil atau produk. Pendidikan nasional, suatu sistem pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa dan tujuannya bersifat mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa. Budaya sekolah, kompetensi yang akan dicapai memiliki kemampuan secara utuh tentang konsep budaya sekolah, analisis kebutuhan pengembangan budaya sekolah, tujuan pengembangan budaya sekolah, model strategi pengelolaan budaya sekolah, kompetensi kepala sekolah dalam mengembangkan budaya sekolah. Pengertian budaya menurut Koenjaningrat 1987, keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan miliknya melalui belajar. Prinsip pengembangan budaya sekolah. Makin kuat pemahaman, keyakinan, dan kepatuhan warga terhadap norma dan nilai-nilai sekolahnya, makin tinggi kebanggaan terhadap sekolahnya. Pengembangan budaya sekolah 2 PJL. Budaya sekolah berwujud dalam norma, nilai-nilai keyakinan, tata upacara, ritual, tradisi, mitos yang mereka pahami cara melandasi gagasan, semangat, perbuatan, dan karya seluruh warga sekolah. Karakteristik pengembangan sekolah dibagi menjadi 3. Yang pertama, visioner, tujuan terukur dan objektif. 2. Pemimpin partisipan mengabdi keputusan bersama. 3. Inovatif dan yakin guru dan siswa dalam berprestasi. Model tindakan dibagi menjadi 3. Menyepakati slogan yang dilandasi norma dan nilai-nilai yang melandasi semangat persatuan, kekompakan, dan berpartisipasi. 2. Memasukkan gerakan peduli pengembangan sekolah dalam program tahunan. 3. Melakukan pertemuan berkala untuk mengevaluasi perkembangan budaya sekolah. Pengembangan kultur sekolah. Kultur sekolah dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, peningkatan kualitas yang terus-menerus. 2. Pimpinan sekolah yang sukses memahami lingkungan sekolah secara holistik. 3. Pandangan yang holistik ini merupakan konsep kultur sekolah. 4. Melalui pemahaman kultur sekolah, pimpinan akan memiliki bekal untuk membentuk nilai, keyakinan, dan sikap yang diperlukan untuk membangun sekolah belajar yang kontinu. Strategi melakukan perubahan dibagi menjadi 5 strategi. Yang pertama, pendekatan struktural yang dibagi menjadi peraturan, kelas, dan klasik. Dan kedua, pendekatan kultural. 3. Interaksi. 4. Dari bawah. 5. Lambat tapi terus-menerus. Produk kultur yang baik dibagi menjadi 3. Yang pertama, peningkatan kinerja individu dan kelompok. Peningkatan kinerja sekolah dan institut. Terjalin hubungan yang sinergi di antara ketiga tingkatan di atas. Peningkatan mutu sekolah. Yang pertama, dimensi struktural, pelatihan dan penataan. 2. Dimensi kultural, perubahan berasal dari dalam lembaga, perubahan perilaku nyata dalam aksi. Peran kultural dibagi menjadi 3. Memperbaiki kinerja sekolah, membangun komitmen warga sekolah, membuat suasana kekeluargaan. Kultural sekolah positif dan negatif. Yang pertama, positif, menghargai kesuksesan, menekankan mencapai dan kolaborasi, mengikat suatu komitmen dan pada staf,
dan siswa untuk selalu belajar. Negatifnya, menyalahkan siswa atas prestasinya, menghindari kolaborasi, selalu ada pertentangan antara warga sekolah. Mengubah kultur sekolah. Kepala sekolah harus memahami kultur yang ada. 2. Pengubahan kultur mengubah variasi hubungan antara warga sekolah. 3. Perubahan dilakukan melalui dialog perlahan-lahan dengan kesabaran dan komitmen. 4. Perubahan dimulai dari atas dengan contoh perbuatan. Itulah beberapa mengubah kultur sekolah. Sekian dan terima kasih hasil presentasi saya tentang pembelajaran manajemen dan administrasi pendidikan sekolah. Terima kasih.